فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita lanjutkan kajian kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Terakhir kita membahas tentang surat Al-Ikhlas. Dinamakan Al-Ikhlas karena dua sebab. Yang pertama karena dia mukhlisah. Yang kedua karena dia mukhlasah. Mukhlisah karena dia memurnikan orang yang membacanya, memurnikan tauhid orang yang membacanya. Kemudian mukhlasah karena Allah SWT memurnikannya hanya untuk siapa? Dirinya. Karena isinya hanya tentang Allah SWT dari awal sampai akhir surat. Nah, dan juga dinamakan sepertiga Al-Quran atau ta'dilu sulus Al-Quran, menyamai sepertiga Al-Quran. Itu dari sisi apanya? Min haitsul al-jaza, la min haitsul apa? Ijza, bukan dari sisi ijza, dari sisi pahalanya, bukan dari sisi kecukupannya. Dinamakan sepertiga karena dia Al-Quran pembahasannya hanya berisi tentang apa? Tentang tiga perkara, tentang khabar anillah, khabar anil makhlukat, dan ahkam, dan tentang hukum. Dan surat ini tentang khabar anillah, berita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita baca yang setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah qauluhu haitsu yaqulu qul huwallahu ahad Allahus samad. Qala syarih qul al-khitabu likulli man yasihu khitabuhu. Qul di sini adalah pembicaraan yang diarahkan kepada orang yang layak dan bisa diajak bicara. Ini tidak hanya orang yang di zaman itu saja, tapi semua orang yang bisa dijadikan khitab, maka dia masuk dalam ayat ini. Qul, katakan, semuanya kita yang membaca ayat ini dan terjadi interaksi antara kita dengan Al-Quran. Wa sababu nuzuli hadhihi surah annal musyrikina qalu lirrasuli alaihi salatu wassalam sif lana rabbak fa anzalallahu hadhihi surah. Dan sebab turunnya ayat surat ini adalah bahwasanya orang-orang musyrikin mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, sifatkan kepada kami tentang Rabbmu, beri kami sifat-sifat Rabbmu. Ini permintaan orang-orang musyrikin kepada Nabi SAW. Maka Allah pun menurunkan ayat ini. Ini isinya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Wa qila balil yahudu humul ladzina za'amu anna Allaha khuliqa min kadza wa min kadza mimma yaquluna minal mawad. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi mereka mengira bahwasanya Allah SWT diciptakan dari zat ini atau dari zat itu, dari bahan-bahan yang mereka sangkakan. Allah terbuat dari bahan ini, Allah terbuat dari zat ini. Fa anzalallahu hadhihi surah, maka Allah pun menurunkan surat ini, bahwasanya Allah itu satu, bukan dibuat dari apapun, tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Dibantah kepada orang Yahudi yang mereka-reka asal muasal Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un sahha sabab am lam yasih fa alaina idza su'ilna ayyu su'alin 'anillah an naqula Allahu ahad Allahus samad. Baik sebab nuzulnya ayat ini sahih ataupun tidak sahih, maka wajib bagi kita jika kita ditanya tentang pertanyaan apa saja tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengatakan bahwasanya Allah itu satu dan dia adalah As-Samad. Nanti akan dimaknakan beliau apa itu As-Samad. Qauluhu qul huwallahu ahad huwa dhamirun wa aina marji'uh. Huwa di sini adalah dhamir, kemana kembalinya? Padahal enggak ada sebelumnya. Ini pangkal ayat. Qul huwallah, huwa kembalinya kemana? Qila inna marji'ahu al-mas'ul an. Ada yang mengatakan bahwasanya kembalinya dhamir ini adalah zat yang ditanya. Wa ka'annahu yaqul alladzi sa'altum anhu Allah
yang kalian tanya itu tentangnya adalah Allah. Wa qila huwa dhamirus sya'n. Ada yang mengatakan huwa di sini adalah dhamir sya'n. Wallahu mubtada'un tsanin, dan Allah adalah mubtada yang kedua. Wa ahadun khabarul mubtada'i tsani, dan ahad adalah khabar dari mubtada yang kedua, khabar dari lafaz jalalah Allah. Wa ala hadzal wajhil awwal takunu huwa mubtada'un, Allahu khabarul mubtada wa ahadun khabar tsani. Allahu huwal ilm huwal alam ala zatillah al-mukhtassu billahi azza wa jal la yutasamma bihi ghairuh. Adapun lafaz jalalah Allah ini adalah nama untuk zatnya Allah Subhanahu wa taala yang khusus hanya boleh digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh yang lain menamai dirinya dengannya. Ini nama yang khusus untuk Allah. Lafaz Allah. Wa kullu ma ya'ti ba'dahu min asma'illah fa huwa tabi'un lahu illa nadira. Dan semua nama-nama Allah yang datang setelahnya setelah lafaz Allah, maka dia dihukumi sebagai tabi'. Dalam ilmu nahwu, dalam ilmu bahasa Arab dihukumi sebagai tabi'. Kecuali jarang ada lafaz jalalah yang lafaz nama Allah yang tidak sebagai tabi'. Wa makna Allah al-ilah, dan makna lafaz jalalah Allah adalah ilah. Maknanya ilah, makluh. Wa ilah bermakna makluh, dan ilah maknanya makluh, yaitu yang diibadahi. Yakni ma'bud, makluh ay ma'bud. Lakin hudhifatil hamzah takhfifan li kasratil istihmal. Akan tetapi dihapus hamzahnya karena seringnya digunakan lafaz ini dalam rangka meringankan. Al-ilah jadinya ilah, Allah jadinya. Hamzahnya dihapus dalam rangka untuk meringankan karena sering dipakai lafaz ini. Wa kama finnas asluha unas. Seperti nas manusia aslinya unas, karena sering dipakai jadi nas, hamzahnya dihapus. Begitu lafaz ilah, hamzahnya dihapus jadinya Allah. Wa kama fi hadza khairun min hadza, dan juga seperti dihapusnya pada kalimat ini lebih baik daripada ini, hadza khairun min hadza, aslu hadza akhyar min hadza. Karena khair isim apa? Tafdil, timbangannya af'al, sehingga dihapus alifnya di depan. Aslu akhyar min hadza, lakin likasratil isti'mal hudhifatil hamzah, fallahu azza wa jal ahad. Akan tetapi karena seringnya digunakan lafaz ini maka dihapus hamzahnya, hamzah ilah jadinya lah saja. Kemudian dikasih alif lam jadinya Allah. Nah. Ahad la ta'ti illa fin nafyi ghaliban. Kata ahad tidak datang kecuali seringnya dalam bentuk penafian. Au fil isbat fi ayyamil usbu', atau dalam penetapan kalau menyebutkan nama hari dalam seminggu, hari Ahad. Nah, ini seringnya penetapan. Yuqal al-ahad al-isnain, seperti kita bilang hari Ahad, hari Isnain. Lakin ta'ti fil isbat mausufan biha Rabb azza wa jal. Akan tetapi datang juga dalam penetapan, dalam konteks penetapan yang digunakan untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala. Allahul Ahad. Nah, sebagai sifat. Li'annahu subhanahu ahad, karena Allah Subhanahu wa taala adalah ahad. Ay mutawahhidun fi ma yakhtassu bihi fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala bersendirian pada perkara-perkara yang khusus terkait dengan zatnya, namanya dan sifatnya, dan juga perbuatannya. Ahadun la tsani lahu wala nadhira lahu wala niddalah. Ahad mana tidak ada yang kedua yang menyamainya dan tidak pula ada tandingannya. Ini mana ahad. Tidak ada yang kedua untuknya, tidak ada yang setara seperti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan mukaddimah seputar surat Al-Ikhlas. Disebutkan oleh beliau sebab nuzulnya adalah permintaan orang-orang musyrikin yang minta kepada Nabi untuk beliau mensifati Rabb-nya. Kemudian juga makna Allah asalnya adalah lafaz ilah, kemudian dihapus hamzahnya karena sering digunakan agar lebih memudahkan pengucapannya. Kemudian juga lafaz ahad ini seringnya dalam konteks penafian, kecuali dalam penamaan nama hari Ahad, dan juga datang dalam bentuk penetapan dalam rangka mensifati Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya ahad adalah zat yang bersendirian pada perkara yang khusus terkait zatnya, namanya, sifatnya, dan juga perbuatannya. Tidak ada semua itu yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.